Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 13 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Badan Pusat Statistik Kota Cilegon nyatakan indeks angka kemiskinan di Kota Cilegon mengalami penurunan. Melalui 53 surat kuasa khusus, Kejari Pandeglang berhasil tagih piutang pajak sebesar Rp776 juta. Untuk menekan angka kriminalitas dan gangguan Kamtibmas, Satbrimob Polda Banten adakan patroli rutin. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Bapenda Kabupaten Pandeglang memberikan 53 surat kuasa khusus atau SKK kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak. Melalui SKK tersebut, Kejari Pandeglang berhasil menagih piutang pajak sebesar Rp776 juta dari total piutang pajak Rp9 miliar lebih. Ke-53 SKK diberikan Bapenda kepada Kejari terkait penyelesaian piutang wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang menerima 53 surat kuasa khusus atau SKK dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pandeglang. Ke-53 SKK diberikan Bapenda kepada Kejari terkait penyelesaian piutang wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP2, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Kepala Seksi Perdata dan Usaha Tata Negara atau Datun Kejari Pandeglang Rizal Jamaluddin mengatakan jumlah SKK dari Bapenda sebanyak 53 SKK. SKK tersebut terkait penyelesaian piutang wajib pajak daerah, ujar Jamaluddin saat ditemui pada hari Senin 12 Desember 2022. Menurut Jamaluddin, piutang pajak daerah sebesar 9,8 miliar meliputi 5 objek pajak, yaitu PBBP2, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Dari piutang pajak sebesar 9,8 miliar, yang baru dipulihkan ialah sebesar Rp776.593.889. Itu semua berdasarkan data sementara dari laporan terakhir yang diterima. Jamaluddin menegaskan bahwa pihaknya bersama Bapenda akan terus melakukan penagihan piutang pajak secara maksimal. Langkah secara persuasif sudah dilakukan. Penindakan dilakukan terhadap 4 wajib pajak tidak patuh dan memiliki piutang di atas Rp25 juta. Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang Tatang Muhtasar mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kejari Pandeglang yang telah membantu melakukan penagihan piutang pajak daerah. Hal tersebut guna untuk mengoptimalisasi PAD yang tentunya akan dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya menghimbau kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sebelum ditagih. Tatang mengungkapkan, dalam pengoptimalisasian penagihan piutang pajak Bapenda menggandeng Kejaksaan Negeri Pandeglang. Hal itu dilakukan karena Kejaksaan mempunyai kewenangan di bidang perdata dan tata usaha. Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan sudah bisa melaksanakan penagihan, bahkan bila mana wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat diancam dengan pidana karena dianggap telah merugikan keuangan daerah. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten.
Pendengar, meski jumlahnya masih relatif banyak, namun jumlah angka kemiskinan di kota Cilegon tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang lalu. BPS Kota Cilegon merilis angka kemiskinan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 0,6% dibanding tahun lalu. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Sebanyak 3,64% warga kota Cilegon mengalami kemiskinan. Meski jumlahnya cukup banyak, namun kemiskinan di kota Cilegon mengalami penurunan dibandingkan 2021. Pada 2021 lalu, kemiskinan di kota Cilegon mencapai 4,24%. Dalam satu tahun, kemiskinan di Cilegon turun sekitar 0,6%. Data kemiskinan tersebut dirilis Badan Pusat Statistik BPS Cilegon dalam workshop indikator strategis di Green Hotel Cilegon. Statistik ahli muda pada BPS Kota Cilegon, Beni Trianjaya menyampaikan, tahun 2022 di Kota Cilegon ada beberapa indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan data beberapa indikator yang turun, yaitu kemiskinan per bulan Maret 2021 sampai 2022 mengalami penurunan dari 4,24% menjadi 3,64%. Gini ratio turun dari 0,363 menjadi 0,318%. Indikator pengangguran dari 10,13% menjadi 8,10%. Sementara untuk indikator yang naik yaitu indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia, naik dari 73,35 menjadi 73,95%. Inflasi dari 2,62% naik menjadi 2,19%. Pertumbuhan ekonomi dari 0,88% menjadi 4,81%. Demikian Denny melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, untuk menekan tingkat kriminalitas dan gangguan Kamtibmas, Satbrimob Polda Banten melakukan patroli rutin pada malam hari. Patroli dilakukan dengan menyusuri tempat-tempat yang diprediksi memiliki potensi tindak kriminalitas dan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polda Banten, Satuan Brimob Polda Banten menggelar patroli di malam hari dengan sasaran kegiatan masyarakat. Saat dikonfirmasi, Komandan Satuan Brimob Polda Banten Kombes Pol Deden Rojudin mengatakan, dengan dilaksanakannya patroli pada malam hari secara rutin dan tepat sasaran, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan Kamtibmas. Patroli ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas harian. Patroli menyusuri tempat-tempat yang diprediksi rawan terhadap kriminalitas maupun gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten. Dede menerangkan, patroli dialogis sangat penting karena personel Satbrimob Polda Banten dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga setiap informasi dan dinamika di masyarakat lebih mudah diakses. Dengan adanya patroli, masyarakat dapat lebih dekat dengan personel Satbrimob Polda Banten dan menumbuhkan rasa kenyamanan masyarakat dari berbagai gangguan Kamtibmas. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.